Bitcoin. Semua ini dimulai dari sebuah makalah yang diterbitkan oleh sosok misterius, Satoshi Nakamoto. Di tengah krisis finansial 2008, ketika bank-bank besar bangkrut dan orang kehilangan kepercayaannya pada sistem keuangan, Bitcoin lahir sebagai solusi. Tahun 2009, Bitcoin pertama kali ditambang dan transaksi pertamanya adalah 10.000 BTC untuk sebuah pizza. Tahun 2013, Bitcoin tembus $1.000 sampai boom 2017 Bitcoin makin melambung 20.000. Di tengah pandemi, makin banyak orang yang tertarik, makin tinggi harganya ke 64.000. Di video ini aku bakal bahas soal blockchain 101 dan hubungannya juga dengan Bitcoin. Jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang Bitcoin, kita harus ngerti dulu nih apa itu blockchain. Karena ada korelasi di antara keduanya. So, what is blockchain? Jadi, blockchain itu sebenarnya teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital itu dilindungi. Sekarang, biar lebih gampang tahu apa itu blockchain, coba kita lihat dari namanya dulu. Block berarti kelompok, dan chain artinya rantai. Intinya, blockchain itu sistem database yang terdistribusi dan terdesentralisasi. Muncul lagi kan pertanyaan, terus terdistribusi dan terdesentralisasinya itu dari mana? Move on to the next. Blockchain is a ledger. Pada dasarnya, blockchain itu terdistribusi dengan konsep desentralisasi lewat ledger. Desentralisasi itu berlawanan sama sentralisasi. Kalau sentralisasi artinya terpusat, desentralisasi artinya tidak terpusat. Semua sistem yang kita pakai saat ini itu masih sentral. Datanya terpusat, hanya tertuju pada satu sumber penyimpanan aja. Artinya, kalau pakai blockchain, sistem desentralisasi yang dimana datanya akan terdistribusi ke berbagai sumber komputer yang tersebar, tapi tetap saling terkoneksi, yang disebut dengan interkoneksi juga. Jadi, sudah pasti lebih terjamin soal keamanan karena nggak ada pusat data. Kalau satu data berubah, semua sumber komputer juga berubah. On to the next question. Why is blockchain important? Terus kenapa teknologi blockchain ini penting banget? Karena blockchain sebenarnya mengubah total cara kita bertransaksi dan menyimpan data. Ada beberapa alasan utama kenapa blockchain jadi game changer. Pertama, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi di blockchain bisa dilihat oleh siapapun, karena semua orang punya salinan dari buku besar itu. Gak ada yang bisa menyembunyikan atau memalsukan data. Blockchain itu terenkripsi secara kompleks. Setiap blok transaksi yang tercatat terhubung satu sama lain dalam rantai yang nggak bisa diputus. Kalau ada yang coba-coba mengubah data di satu blok, seluruh jaringan blockchain akan tahu dan menolak perubahan itu. Jadi, resiko hacking atau kecurangan juga sangat minim. Ini yang bikin blockchain beda dari sistem tradisional. Seperti yang udah aku bilang, biasanya kita kalau transaksi itu selalu ada pihak ketiga yang jadi perantara, misalnya bank, atau PayPal, atau platform lainnya. Tapi di blockchain, nggak perlu pihak ketiga, karena sistemnya berjalan otomatis. Inilah kenapa blockchain sangat-sangat revolusioner. Oke, so how does blockchain solve transparency? Cara kerjanya gini. Pertama, catat transaksi. Jadi setiap kali ada perpindahan aset, baik itu fisik atau digital, transaksi ini bakal dicatat dalam satu blok data. Blok ini nyimpen detail penting seperti siapa yang terlibat, kapan transaksi ini terjadi, di mana, kenapa dilakukan, dan berapa banyak yang dipertukarkan. Kedua, dapat kesepakatan atau konsensus. Nah, supaya transaksi dianggap sah, mayoritas peserta di jaringan harus setuju dulu. Aturan mainnya sudah disepakati sejak awal. Setelah ada kesepakatan, transaksi tadi ditulis di blok yang dikunci menggunakan kode khusus yang disebut hash. Dan blok-blok itu akan saling terhubung dengan blok sebelumnya dan blok seterusnya. Ini bikin data susah diubah, karena kalau ada yang coba ngubah, kode ini bakal berantakan. Kemudian distribusi.
Semua peserta di jaringan dapat salinan buku besar terbaru yang sudah diupdate. Jadi semua punya data yang sama dan sinkron. Intinya nggak ada server pusat, sangat transparan, nggak bisa dimanipulasi data karena semua datanya terhubung dalam blok-blok yang terdistribusi. Jadi guys, sekarang kita bakal bahas juga dua istilah penting di dunia blockchain yang paling sering disebut, proof of work dan proof of stake. Keduanya adalah metode yang digunakan untuk mengamankan jaringan blockchain dan memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi benar-benar sah. Ini juga disebut consensus mechanism. Prinsip dasar proof of work ini sederhana banget. Untuk menambah transaksi baru ke blockchain, komputer-komputer di jaringan yang disebut miners harus berkompetisi untuk menyelesaikan soal matematika yang super rumit. Begitu mereka berhasil menyelesaikan soal itu, mereka dapat izin untuk menambahkan blok baru ke rantai, yaitu menambahkan blok ini ke blockchain. Sebagai hadiahnya, mereka dapat koin kripto baru, bisa Bitcoin atau yang lainnya. Dan kalau kalian pernah tiba-tiba dengar orang kaya gara-gara Bitcoin mining, nah ini dia kenapa banyak miners mendapatkan reward dari proof of work. Karena basically, Bitcoin miners ini mereka sedang menjalankan activity yaitu proof of work untuk Bitcoin chain. Proof of stake yang sekarang banyak dipakai di blockchain generasi baru seperti Ethereum 2.0. Konsepnya beda banget sama proof of work. Kalau di proof of work, komputer harus kerja keras menyelesaikan soal. Di proof of stake, nggak perlu. Di sini, orang-orang yang punya koin kripto bisa ikut serta sebagai validator transaksi. Bayangin, kamu punya tabungan kripto di dompet digital kamu. Nah, dengan proof of stake, kamu bisa mengunci atau menaruh sebagian koin kamu sebagai jaminan. Ini yang disebut dengan staking. Kalau kamu terpilih sebagai validator, kamu dapat hak untuk menambahkan blok baru ke blockchain dan dapat hadiah berupa koin baru. Semakin banyak koin yang kamu staking, semakin besar peluang kamu untuk dipilih sebagai validator. Banyak banget yang bertanya, kenapa sih sekarang ada banyak banget blockchain? Bukannya cukup satu aja? Ini jawabannya. Jadi gini, awalnya kita cuma kenal Bitcoin sebagai satu-satunya blockchain. Tapi seiring perkembangannya teknologi, orang-orang mulai menyadari bahwa blockchain bisa dipakai untuk lebih dari sekedar uang digital. Setiap blockchain diciptakan dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Bitcoin diciptakan untuk menjadi emas digital atau penyimpan nilai. Sedangkan blockchain lain seperti Ethereum punya tujuan lebih luas untuk mendukung smart contracts dan aplikasi terdesentralisasi atau yang disebut juga dengan dApp. Intinya, blockchain nggak akan cuma berhenti di mata uang digital atau aplikasi keuangan aja. Ada beberapa konsep baru yang akan jadi tren besar di masa depan. Pertama, DePIN, Decentralized Physical Infrastructure Network. DePIN adalah konsep yang menggabungkan blockchain dengan infrastruktur fisik. Contohnya, proyek-proyek seperti Helium yang menggunakan blockchain untuk mengatur jaringan internet nirkabel terdesentralisasi. Jadi, alih-alih perusahaan besar yang mengontrol infrastruktur fisik seperti tower sinyal, kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam membangun dan memeliharanya sampai mendapatkan imbalan juga berupa token. Kalian pasti juga udah sering dengar dong tentang DeFi. DeFi itu memungkinkan kita untuk meminjam, memberi pinjaman, atau berinvestasi tanpa perantara seperti bank. Kedepannya, DeFi akan semakin berkembang dan mungkin kita nggak akan butuh bank lagi untuk melakukan transaksi finansial sehari-hari. Ini tuh seperti versi digital dari mata uang yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, seperti rupiah digital di Indonesia atau digital yuan di China. Tujuan utama CBDC adalah untuk mempermudah transaksi digital tanpa harus bergantung pada uang fisik. Jadi siap-siap aja ya, mungkin nggak lama lagi kita bisa belanja pakai rupiah digital. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, kalian siap nggak buat jadi bagian dari revolusi ini? Atau mungkin kalian punya ide juga gimana teknologi ini bisa diterapkan di masa depan? Coba komen di bawah ini, next aku bakal bikin video Q&A juga. Komen terpilih bakal aku jawab di video nanti. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin juga perlu tahu lebih dalam tentang blockchain. Karena di channel ini kita bakal terus bahas perkembangan teknologi yang bakal bikin kalian siap menghadapi masa depan. Sampai ketemu di video selanjutnya.